Hari ini aku lihat kan semalam latihan ya, kita latihan Mbak Yuni. Terus dibandingin tadi malam, pagi ini tuh jauh lebih oke. Terus yang bilangnya tadinya grogi malah hari ini tuh kayaknya biasa aja gitu loh. Jadi menurut aku udah oke, kesalahan kecil kayak maksudnya signal yaitu kita susah bilang ya, tadi sempat keputus-putus gitu loh. Eh, aku cuman ada sedikit masukan untuk uh, Mbak Krisna Dewi ya. Tadi centering sama pranayama. Pranayamanya sudah oke sih kalau menurut aku. Tadi malam kita latihan, kali ini bawa nadi sodananya juga udah oke. Cuman kalau centering itu kan memang nggak mudah ya. Centering itu kita tuh membawa orang untuk mempersiapkan diri untuk berlatih untuk maksudnya centering itu kita membawa orang untuk lebih rileks, diam, untuk mempersiapkan apa yang akan kita lakukan, gitu loh. Makanya centering itu nggak mudah, jujur. Kalau aku, awal waktu aku ujian ya Mbak Yuni ya, dari 7 itu aku terakhir aku baru bawain centering, karena aku dulu juga sempet, aduh centering ini agak susah gitu loh. Jadi centering itu satu lebih ke arah meditasi sebenarnya ya. Jadi masukan buat aku Mbak Krisna, mungkin ada kasih sedikit waktu untuk diam, sedikit aja gitu untuk teman-teman merasakan tubuhnya untuk rileks gitu, baru masuk ke pranayama berikutnya. Itu kalau masukan untuk aku, karena kalau tadi aku lihat kan dari awal sampai akhir centering itu Mbak Krisna berbicara terus, dan aku lihat beberapa temennya juga ada yang merasa kurang nyaman gitu loh, karena kan kalau centering itu sejujurnya ya memang untuk menenangkan diri dulu untuk mempersiapkan latihan, baru mulai pranayama dan lain-lain gitu. Selanjutnya sih aku merasa udah oke. Cimona juga bagus banget sih kalau aku bilang ya, preparationnya apa gitu. Semalam Dona, juga iya, Mbak Dona, jangan Mbak kebalik. Dona. Oh iya Mbak Dona. Maksudnya udah oke lah, semalam kan kita juga udah discuss dan hari ini oke banget gitu loh ya. Terus abis Mbak Dona tadi Jane. Sekuennya aku liatin enggak kok, enggak ada yang, maksudnya enggak ada yang salah gitu loh. Semuanya oke gitu, cuman mungkin ada sedikit grogi, itu wajar lah. Cuman ya mungkin hanya perlu berlatih sih, karena memang waktu kita kan nggak banyak ya. Waktu yang kemarin untuk Flying Dragon cuma dibawakan sekali doang sama Mbak Yuni gitu. Terus jadi Mbak Yuni mereka tuh ingatnya kirain bawainnya Walking the Dragon. Kita aku ingat bukan, Mbak Yuni maunya Flying the Dragon gitu lah. Jadi ya itu hanya cuma butuh latihan aja sih gitu loh. Yang terakhir tadi siapa ya? Oh Mbak Mona. Nah untuk Mbak Mona, untuk orang yang baru pertama kali membawakan dan belum pernah ngajar itu, aku salut loh. Maksudnya nggak dibilang nggak bisa ngomong nggak juga. Suara Mbak Mona itu cukup yin buat aku. Dan penjelasannya cukup, maksudnya suaranya itu nggak terlalu cepat, nggak terlalu gimana. Cuma memang ya karena baru ya menurut aku wajar aja sih. Cuma tadi kayaknya ada menahan pose yang tidak ada rebound. Kayaknya mungkin lupa untuk rebound. Abis butterfly, butterfly, terus tidak ada rebound, kemudian langsung kakinya naik ke atas, stretching hamstring ya. Nah untuk stretching hamstring itu terkadang ini masukan aja, terkadang nggak semua orang itu bisa meluruskan kaki ke atas. Jadi sebaiknya sebelumnya dipersiapkan aja mungkin belt atau sesuatu atau handuk untuk membantu mengkaitkan gitu loh.
Nah, mungkin karena grogi juga kayaknya waktunya terburu-buru. Aku tuh tadi sampai hitung ini 2 menit nggak ya, kok kayaknya nggak nyampe 2 menit gitu. Begitu yang kanan coba ya aku tes pakai waktu. Jadi saat Mbak Mona bilang jadi posenya seperti ini, kayaknya udah langsung pencet timer gitu loh. Nah, padahal sudah ya, kita akan memulai pose, baru harusnya begitu teman-teman ready baru pencet timer. Jadi saat mereka ada yang ketinggalan nih, yang udah ready baru pencet timer, kayaknya nggak nyampe 2 menit tiba-tiba udah selesai. Aku lihat Bayu soalnya ya. Jadi jadi uh, jadi kayaknya nggak usah terburu-buru, biarin mereka di-adjust dulu, kira-kira kalau lihat di layar mereka sudah ready baru pencet timer gitu. Mungkin karena saking groginya jadi pengen cepet-cepet. Terus sampai lupa ada yang rebound, karena aku ingat semalam latihannya abis butterfly rebound dulu sejenak baru kakinya naik ke atas itu. Itu aja sih kayaknya masukan buat aku. Sama ya savasana biasanya kan memang kita lebih prefer memejamkan mata ya. Itu aja sih kayaknya so far. Nggak ada lagi sih Mbak Yuni mungkin mau menambahkan. Oke, terima kasih Vera. Oke, selamat untuk grup 1 ya, sudah selesai melakukan teaching practice-nya. Dan seperti yang selalu saya katakan, pada saat kita nervous menghadapi sesuatu, kemudian hal itu sudah bisa kita lakukan apapun itu hasilnya, entah sesuai atau tidak, ada kelegaan di sana dan kita appreciate usaha kita. Jadi buat saya sekali lagi, kalian sudah melakukan semuanya dengan usaha terbaik. Kalian patut memberi tepukan bagi diri sendiri, pelukan buat diri sendiri. Kita sudah melakukan dengan baik begitu. Jadi apapun seperti biasa, buat saya yang pertama adalah kita memberikan usaha terbaik kita untuk melakukan kewajiban kita. Masalah hasilnya itu kita pasrahkan. Karena kalau kita terlalu terpaku pada hasil yang sempurna, kita akan tidak menikmati prosesnya, yang fokus hanyalah nervousnya. Jadi apapun hasilnya ya, kita patut mengapresiasi diri bahwa saya sudah memberikan yang terbaik dari yang bisa saya lakukan. Itu yang pertama. Untuk teknis, kalian secara sequence, ya Flying Dragon ini bukan sequence yang mudah, butuh banyak preparation. Dari flow-nya sendiri nggak sulit. Kalau kalian terbiasa dengan vinyasa, itu flow-nya cukup sederhana, tetapi preparationnya yang butuh agak lama, karena seperti yang kalian rasakan, perputaran di bahu itu cukup banyak, bertumpu di tangan cukup banyak. Kalau tidak dipersiapkan dengan baik, itu rentan cedera bagi orang saat memutar, saat melakukan pose belly of the dragon. Oke, baik itu half side plank ataupun side plank ataupun memutar badan sepenuhnya seperti vaulting. Jadi itu semua opsinya bisa dilakukan, semuanya ada di bahu. Dan posenya kita akan balik lagi ke down dog. Nah itu banyak perputaran di bahu. Jadi kenapa kemarin waktu hari pertama kita banyak melakukan latihan untuk memutar tangan. Ini sebenarnya pada saat kita memutar tangan ke sana yang bergerak adalah bahu. Jadi itu adalah memberikan latihan bagi bahu. Kalian coba aja rasakan, bahunya nggak usah bergerak, kalian putar. Jadi di sini pegang lengannya, terasa nggak lengannya ikut bergerak. Jadi itu bisa digunakan. Dan tadi buat saya pribadi gitu, pada saat mempersiapkan ini, apapun yang sudah kalian miliki ilmunya, nggak apa-apa gunakan itu. Seperti tadi Cidona lakukan dengan sun salutation, itu sudah membuat bahu itu sudah banyak dipersiapkan untuk pose berikutnya. Dan Cidona mempersiapkan dengan baik preparationnya, pose-posenya gitu. Itu adalah hal yang buat saya seperti yang waktu itu saya katakan, meskipun flow-nya hanya kita lakukan 1 putaran, tidak masalah gitu. Karena mereka sudah mendapatkan manfaat dari posenya. Dan di awal Dewi mempersiapkan bagaimana menggerakkan bahu, protraction, retraction, itu hal yang cukup penting karena itu yang akan banyak bergerak gitu. Dan itu bagus sekali tadi sudah dipersiapkan, meskipun gerakannya sederhana, itu bermanfaat banyak bagi bahu. Kemudian mungkin satu ada yang menjadi perlu pertimbangan, karena tadi kan pada saat Cidona mempersiapkan untuk pose ke flow-nya, kan kita banyak melatih
Chaturanga lah, push up lah, Astanga Pranam lah gitu. Jadi bagi sebagian orang pergelangan tangan itu akan cukup berat. Jadi bukan hanya bahu, karena ini kan bertumpu kan. Jadi berikan beberapa saat jeda untuk menggerakkan. Ya, entah itu diregangkan, entah itu di-shake, itu akan berarti banyak bagi pergelangan. Kita tidak mau di sini muncul isu seperti yang pernah saya jelaskan. Pada saat kita over menggunakan pergelangan tangan itu rentan menimbulkan ganglion di sini. Kemudian di situ juga bisa menimbulkan saraf terjepit yang kita sebut dengan carpal tunnel syndrome. Dan terutama contohnya kayak saya badannya besar gitu, pergelangan tangan saya kecil, itu bebannya cukup berat di pergelangan biasanya. Jadi kenapa waktu hari pertama kita latihan saya banyak kasih jeda dulu, shake dulu, regangkan dulu gitu. Itu akan berarti banyak bagi mereka yang memiliki kondisi pergelangan seperti itu. Yang lainnya sudah bagus semua untuk preparationnya. Dan Jane pada saat membawakan flow-nya, ya kita bisa melihat perbedaan dari ritme Cidona dan Jane, karena memang Jane bukan pengajar, ya nggak apa-apa. Kalau kita perlu memberikan instruksinya dengan lebih pelan supaya kita nggak beribet ngomongnya, ya nggak apa-apa. Yang penting instruksinya clear, jelas gitu. Dan saya yakin ngos-ngosan. Jadi seperti yang kemarin saya sebutkan, pada saat kita mengajar kan kita sambil berbicara kan, akan lebih capek daripada saat kita melakukan tanpa berbicara. Jadi kalau kita merasa bahwa nafas kita sudah mulai ngos-ngosan, suara kita sudah mulai bergetar, ambil jeda sebentar, atur nafasnya, nggak perlu terus ngomong. Jadi kayak tadi misalnya kan, oke sekarang kita stay sejenak, kita atur dulu nafasnya, biarkan detak jantungnya menjadi sedikit lebih lambat. Kita tutup mulut. Pada saat kita ngomong, energinya tuh keluar. Kapanpun kita membuka mulut, secara energetik, energi yin dan yang itu terpisah. Jadi dia energinya akan keluar. Jadi pada saat kita mau mengembalikan energinya, diam, atur nafas, kalau perlu sentuhkan lidahnya ke langit-langit mulut di belakang gigi, itu menjaga sirkulasi energi di dalam, itu tidak bocor keluar. Jadi setelah rasanya kita cukup nyaman, kan mereka pesertanya juga pasti capek kok gitu. Kita juga jadi bisa istirahat, pesertanya juga bisa istirahat. Setelah itu baru lakukan lagi. Dan flow-nya sudah bagus. Hanya satu tadi catatan pada saat Jane memberikan Belly of the Dragon, kan bilang di sini ada 3 variasi, lebih baik lakukan sama-sama. Jadi turun dulu lututnya, kita lakukan half side plank. Sekarang kita coba lakukan ini, karena tadi Jane lakukan sendiri, orang bingung liatin pada saat mereka bergerak, susah sambil ngelihat. Kalau tidak kita arahkan, lakukan, jadi itu orang juga akan punya waktu untuk mempersiapkan bahunya. Ini penting untuk diingatkan. Kalau tangannya nggak nyaman, rasanya coba sesuaikan lagi gitu, nggak usah terburu-buru untuk flowingnya. Jadi kalau sudah dapat di sequence yang flow pertama kali, mereka sudah tahu posisi tangan, posisi kaki yang nyaman. Flow yang untuk putaran kedua, mereka sudah tahu mau melakukan apa. Kita bisa sebutkan, pada saat melakukan Belly of the Dragon, apakah kalian memilih melakukan dengan half side plank, ataukah menyilangkan kakinya keluar, bokongnya di bawah, ataukah menyilangkan kakinya, bokongnya diangkat. Jadi itu orang sudah punya gambaran, oke, dengan kemampuan saya sekarang, kondisi nafas saya, energi saya akan memilih ini. Seperti itu. Jelaskah? Jadi itu satu, mereka bisa menikmati flow-nya. Yang kedua, mereka tidak bingung dengan instruksinya. Yang ketiga, mereka bisa melakukan pose yang sesuai dengan kenyamanan tubuhnya. Jadi untuk menghindari cedera. Pada saat kita flow kan kita butuh mereka bergeraknya dengan benar gitu, sehingga mereka tidak cedera. Gitu ya. Kemudian untuk Mona, tadi Mona sepemahaman saya sudah masuk kelasnya ke Yin kan ya. Oke, jadi tadi memang saya juga mengamati durasi waktunya sangat singkat. Jadi biasanya kalau kita bilang menahan pose, persiapan itu kita belum pasang timer. Persiapan itu kadang 2 menit sendiri. Jadi nggak usah terburu-buru seperti yang kemarin saya katakan, kelas Yin itu adalah kelas untuk melambat, belajar melambat. Jadi kita juga harus belajar melambatkan ritme kita. Jadi persiapkan dulu, kalau perlu contohkan dulu
Kalau misalnya posenya agak complicated, contohkan dulu, bilang saya contohkan dulu gerakannya, silahkan dilihat. Kalau mau melakukan bersama-sama, pastikan orang masih bisa melihat kita. Jadi contohnya tadi rolling panda. Rolling panda pada saat menyilangkan lengan, orang mengarah membelakangi layar. Mereka nggak bisa melihat Mbak Mona melakukan apa. Lebih baik pilih sisi yang orang masih bisa melihat kita. Jadi kalau misalnya menyilangkan lengan kanan, jadinya saya membelakangi layar, lebih baik kita mulai dengan tangan kiri, orang masih bisa melihat kita di layar. Jadi kalau sudah selesai, kita bisa sebutkan apabila posisinya sudah nyaman, kita akan mulai diam 2 menit. Jadi baru pasang timernya, baru pencet timernya. Kita menghitung 2 menitnya dari sana. Itu jelas ya? Karena kan ini Mbak Mona memang baru pertama kali, wajar kalau masih bingung. Kalau yang lain sudah cukup paham karena sudah beberapa kali ikut. Kemudian pada saat kita melakukan pose, terutama posenya menunduk atau posisi kita akan membelakangi atau posisi kita berbaring, lebih baik pada saat timer sudah dipasang, orang-orang sudah melakukan posenya. Kalau kita ingin berbicara, lakukan dengan posisi duduk menghadap layar. Pada saat kalian melakukan pose berbaring rolling panda sambil ngomong, suaranya keredam. Pada saat kita mau ngomong, niatkan untuk berbicara bagi peserta. Jangan ngomong sama lantai. Itu penting karena suara kita membawa energi kita untuk diproyeksikan. Kalau memang saya mau berbicara dengan peserta yang ada di kelas, arahkan perhatian Anda ke pesertanya. Energinya akan tersampaikan. Jadi biasanya di Yin, kalau memang kelasnya saya mau berbicara, nggak usah ikut pose. Duduk aja amati kelas, apakah ada yang gelisah, apakah ada yang posisinya masih kayaknya belum dapet. Jadi kita bisa sambil mengamati, kita bisa arahkan. Misalnya nih, Jane, itu misalnya ada orang di pose ini kelihatannya masih gelisah. Yang tidak nyaman yang mana? Jadi kita bisa arahkan, berikan instruksi untuk menyesuaikan posisinya. Jadi perhatian kita ada pada kelas. Jadi kita nggak sibuk sendiri, kecuali memang kelasnya nggak perlu ngomong gitu. Saya ingin melakukan posenya, saya nggak perlu banyak ngomong. Misalnya pesertanya sudah biasa di Yin, sudah tahu posenya, kita nggak butuh lagi menjelaskan. Saya ingin ikut melakukan posenya, ya silahkan. Jadi nggak usah banyak ngomong di sana. Begitu. Dan kelas Yin, kalau memang tidak ada hal yang penting yang ingin kita sampaikan, lebih baik tutup mulut. Nggak usah ngomong sesuatu yang nggak perlu misalnya. Oke, jangan lupa bernafas ya. Nggak akan ada orang yang lupa bernafas. Yang penting diingatkan hanya kalau kita mau orang tetap kesadarannya pada nafas, kita bisa ubah sedikit kalimatnya. Apabila pikirannya melantur, ingatkan, kembalikan pada nafas. Sadari nafas sepenuhnya. Jadi, orang tidak akan pernah lupa bernafas, orang hanya tidak menyadari nafasnya. Jadi kita bisa minta bahwa kembali kesadaran untuk menyadari nafas sepenuhnya. Begitu? Dan itu pun pada saat misalnya kita menahan 2 menit, 1 menit berjalan, kan orang pikirannya kadang-kadang 1 menit udah meleng nih kemana-mana. Setiap setengah kita bisa ingatkan lagi. Kalau sekarang rasanya pikirannya kehilangan fokusnya, mulai memikirkan hal-hal yang gak perlu, dibawa kembali pada nafas. Disadari sepenuhnya nafasnya. Kita bisa bilang seperti itu. Kemudian untuk posisi half butterfly, target area itu pada biasanya hamstring kita sebutnya paha belakang. Jadi ini hanya istilah ya. Karena paha luar kan kita ada paha depan, bagian depan dengan posisi secara anatomikal ini dianggap depan, punggung belakang, ini luar, samping, ini dalam. Jadi kalau kita menyebut hamstring itu kita biasanya secara anatomikal menyebutnya paha bagian belakang karena dia segaris dengan punggung.
Jadi kalau paha luar biasanya yang samping kita sebutnya. Jadi kita bisa menyebut kita mau mencari peregangan pada belakang paha gitu. Jadi supaya orang, misalnya kalau orang tadi kan Mbak Mona kan bilang kita mau meregangkan paha luar gitu. Jadi orang konsep luarnya dia akan mencari di sini, kok saya nggak berasa, dia geser sana sini nggak berasa sana, karena yang lebih berasanya akan di belakang paha gitu. Oke, itu istilah teknis saja, tetapi saya suka hal-hal kecil itu diperhatikan, jadi pada saat mengajar kita bisa mengajar dengan lebih detail. Kemudian pada saat tadi mencondongkan badan ke depan kan ada opsi dari Mbak Mona untuk meletakkan siku di blok gitu kan, telapak tangan menghadap ke atas. Jadi ini subjektif, mau menghadap ke atas, mau menghadap ke bawah, dikepalkan, dibuka, semuanya benar. Hindari memberikan satu instruksi untuk dilakukan semua orang, karena mungkin ada orang yang nggak nyaman dengan posisi itu. Jadi letakkan siku di atas blok, telapak tangan menghadap ke atas atau ke bawah, yang manapun yang terasa lebih sesuai untuk menopang bahu dan terasa lebih nyaman, silakan lakukan. Kita bisa bilang seperti itu. Sama seperti saat melakukan sping bertumpu dengan siku, masih ingat waktu itu kita melakukan sping, tangannya menghadap ke atas, coba amati, tangannya menghadap ke bawah, coba dikepalkan, coba didekatkan, yang manapun yang paling sesuai dengan tubuh kita ya pilih yang itu gitu, meskipun yang lain melakukan yang berbeda. Oke, itu hal-hal telapak tangan itu paling jauh dari eksis. Kemarin kalau teman-teman masih ingat, saya mengatakan gerakan itu diinisiasi atau dimulai dari pangkal. Ini yang namanya eksis, torso itu namanya eksis, sumbu, poros. Gerakan itu akan dimulai dari yang terdekat dengan poros, bahu dan pangkal paha. Tangan itu nggak penting ibaratnya, mau arahnya kemana, yang penting di sininya benar. Mau arahnya ke depan, ke samping, ke atas, ke bawah, selama di bahunya terasa benar, gerakannya akan aman. Kalau kita fokuskan di tangan, di sininya nggak nyaman, kalian pasti akan mendapat masalah. Jadi gerakannya dimulai dari pangkal ke ujung. Yang paling sedikit mendapat perhatian itu yang di ujung. Jadi tidak, kalau kita kan kadang kalau di atas arahnya jari tangannya down dog misalnya, arahkan jari tangan ke depan biasanya gitu kan. Bagi sebagian orang ini membuat bahunya tidak nyaman. Bagi sebagian orang yang memang struktur lengannya dia memutar keluar, pada saat dia mengarahkan ke depan dia akan ekstra keras mempertahankan. Saya pribadi punya satu murid yang memiliki lengan seperti itu, jadi kalau latihan sama saya down dog biasanya tangannya dia kebuka begini, keluar. Kemudian kebetulan temannya baru selesai teacher training, latihan sama dia, supaya aman tangannya harus ke depan katanya, itu salah ke sana dan dia cedera. Jadi yang mana yang lebih aman? Jadi alignment bagi seseorang itu belum tentu sama dengan orang lain. Jadi kenapa di sana penting sekali untuk menemukan asal gerakan itu dari mana? Seperti yang kemarin saya jelaskan waktu entah pigeon, entah frog, di lengan pun seperti itu. Jelas ya teman-teman, jadi apapun masukan saya itu untuk semua ya, meskipun ini saya addressnya ke Mbak Mona, tapi ini adalah teknis untuk semua. Kemudian pada saat menunduk juga, pada saat melakukan half butterfly kan Mbak Mona arahkan lehernya segaris dengan tulang belakang. Itu adalah yang mengaktifkan muscle-nya. Di hatha kan biasanya kita bilang jaga lehernya segaris dengan tulang belakang. Artinya saya mengaktifkan otot punggung saya untuk menjaga supaya tegak. Kalau kita ingin meregangkan leher sekarang, kalau saya tanya Mbak Mona, kalau saya mau meregangkan leher, bagaimana caranya? Apakah menjaga leher segaris dengan tulang belakang atau menunduk? Menunduk ya. Jadi kalau pada posisi half butterfly saya ingin meregangkan leher, apa yang perlu saya lakukan? Menunduk kan? Berarti arahan untuk menegakkan leher kan berarti dia tidak mendapat peregangan pada leher kan? Jadi kita bisa menyebut apabila ingin mendapatkan peregangan pada leher, biarkan kepala menunduk. Setelah beberapa saat dengan posisi kepala menunduk,
terasa tidak nyaman pada belakang leher atau menjadi tegang, silakan angkat kembali kepalanya. Sejajarkan dengan bahu. Luruskan dengan tulang belakang. Begitu? Ya, jadi karena ini yin yang memang cara membawakannya sedikit berbeda dengan hatha ataupun latihan yang lainnya. Di yin kita sangat mengedepankan fungsi kamu mau melakukan apa, fungsi yang ingin kamu capai gitu. Jadi kalau memang tujuannya adalah untuk meregangkan leher, ya nggak apa-apa menunduk. Tapi kalau memang tujuannya Mbak Mona adalah untuk meluruskan tulang belakang, ya kita akan minta mereka mengangkat kepalanya. Nah, karena di yin kita melakukan tujuannya adalah lebih banyak dengan peregangan pasif, kita akan membuat otot kita sebisa mungkin rileks dimanapun kalau bisa, kecuali memang harus bertumpu. Kemudian di situ untuk penggunaan kalimat tadi pada saat berbaring, saya challenge-nya kakinya lurus. Jadi kemarin mungkin sempat saya singgung perbedaan antara yin dan yang. Yang itu adalah ingin mencapai lebih supaya ada progres. Yin itu adalah melambat, menerima kondisi sekarang. Jadi kita akan selalu menghindarkan penggunaan kata challenge.